Tiap detik berlalu, kita dihadapkan pada pilihan. Apakah kita akan bertumbuh, atau terjebak dalam kebiasaan yang menguras energi dan harapan? Renungkan sejenak, sudahkah kita berbuat yang terbaik hari ini? Atau justru kita terjebak dalam rutinitas hampa yang memperlemah iman dan semangat? Kebiasaan buruk tidak hanya mengganggu kehidupan kita, tetapi juga dapat menjauhkan dari keberkahan. Seiring waktu, kita merasakan stagnasi, seolah tidak ada perubahan yang berarti dalam hidup kita. Saatnya kita menyadari bahwa hidup bukan hanya soal harapan, tetapi tentang usaha dan perubahan nyata. Jika kamu merasa terjebak, cobalah melihat ke dalam kebiasaan sehari-hari yang telah kamu jalani. Seringkali kita menjadi kasihan pada diri sendiri, berulang kali merasa bahwa hidup ini sulit, sementara tanpa menyadari kita sendiri yang membangun penghalang tersebut, yang menyebabkan jalannya rezeki kita terhenti. Ketika kita terjerat dalam kebiasaan negatif, kita cenderung mengabaikan potensi besar yang ada dalam diri kita. Kini, mari bersama-sama kita telusuri apa saja yang harus dihindari agar keberkahan menyelimuti hidup kita kembali. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita tidak menyadari bahwa kebiasaan yang kita jalani justru menjauhkan dari Tuhan dan berkah yang seharusnya kita dapat. Kebiasaan mengeluh tanpa berusaha memperbaiki kondisi hanya akan menambah rasa frustrasi dan ketidakpuasan. Kita berpikir, dengan terus-menerus mengeluh, kita berhak untuk merasa tidak bahagia. Sungguh menyedihkan karena kita menjadikan keluhan sebagai jembatan menuju keputusasaan. Selanjutnya, kita seringkali terjebak dalam pikiran negatif dan overthinking. Setiap kesalahan kecil yang kita buat dianggap sebagai bencana. Alih-alih belajar dari kesalahan itu, kita malah terpuruk dalam perasaan bersalah dan menyesal, yang membuat kita tidak bergerak maju. Rasa penyesalan ini menuntun kita pada kebiasaan buruk untuk terus terpuruk dan merasa tidak layak. Tidak jarang kita mengabaikan ibadah yang seharusnya mendekatkan diri kepada Allah. Terlalu sibuk dengan urusan dunia, hingga mengabaikan salat dan doa. Kita seringkali merasa cukup dengan amal kecil yang kita lakukan, namun melupakan bahwa ibadah yang konsisten merupakan kunci untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup. Kesadaran spiritual kita semakin pudar, dan kita hanya akan merasa terasing dan jauh darinya. Ingin mencapai keberkahan, tetapi seringkali kita terjebak dalam kehidupan yang kurang bersyukur. Banyak yang tidak menyadari jika rasa syukur sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan. Ketika kita tidak bisa menghargai setiap nikmat yang ada, kekurangan akan selalu merasa berat. Kita menuntut lebih tanpa menyadari seberapa banyak yang sudah dimiliki. Kebiasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain juga bisa membunuh semangat dan membawa dampak negatif. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki jalan dan rezeki masing-masing. Alih-alih bersyukur dengan apa yang telah diberikan, kita malah terjebak dalam rasa iri yang hanya menguras energi dan menghilangkan fokus dari tujuan hidup. Kita juga cenderung memilih teman yang tidak mendukung pertumbuhan. Pergaulan yang buruk bisa menjerumuskan kita dalam kebiasaan negatif. Jika lingkungan di sekitar kita tidak mendukung perubahan positif, sulit sekali melangkah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Akhirnya, kita seringkali melupakan pentingnya waktu. Hidup ini singkat, dan setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang tidak akan kembali. Ketidakmampuan kita untuk memanfaatkan waktu dengan bijak hanya akan mengakibatkan penyesalan di kemudian hari. Kebiasaan buruk ini hanya akan menjauhkan kita dari keberkahan yang sebenarnya. Coba bayangkan seorang mahasiswa yang harus menghadapi rentetan tugas, tetapi selalu menunda hingga detik terakhir. Dengan alasan lelah, ia memilih bermain game alih-alih menyelesaikan tugas yang seharusnya menjadi prioritas utama. Saat tenggat waktu tiba, ia merasa panik,
memaksa diri mengonsumsi kopi dan begadang. Hal ini terlihat sepele, tetapi sebenarnya menciptakan siklus stres berkepanjangan yang menghancurkan suasana hati dan produktivitas. Mungkin dia berpikir ini akan membawa kepuasan, tetapi ujung-ujungnya hanya menambah beban di pikiran. Contoh lain adalah seorang ibu rumah tangga yang tanpa henti merasa letih, tetapi tetap menyisakan waktu untuk scrolling media sosial, membandingkan kehidupannya dengan orang lain yang dilihatnya di layar ponsel. Ia tidak menyadari bahwa dengan membuang-buang waktu seperti ini, ia mengabaikan potensi dirinya serta rumah tangganya yang bisa dioptimalkan. Setiap menit yang terbuang hanyalah menambah rasa ketidakpuasan dalam hidupnya yang terus menggebu-gebu. Tanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar produktif, atau justru terjebak dalam rutinitas yang menguras? Pikirkan juga seorang pekerja yang mengeluh tentang gaji yang minim, tetapi tidak pernah berusaha meningkatkan keterampilan. Ia terus meratapi nasib di tempat kerja, tanpa menyadari bahwa cara berpikirnya justru menghalangi jalan untuk peluang yang lebih baik. Ia menunggu keberuntungan datang seolah hidup akan memberikan sesuatu jika ia tidak berusaha. Ketika berada dalam kelompok teman yang suka mengeluh, kita pun terjebak dalam rutinitas yang sama. Saling menjatuhkan dan berperasaan tidak cukup baik hanya membuat kita semakin jauh dari kebahagiaan. Banyak yang berpikir bahwa lingkungan tidak banyak berperan, padahal kenyataannya, lingkungan sangat mempengaruhi dinamika kehidupan seseorang. Ada juga pandangan seorang remaja yang tidak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Alih-alih mengakui potensi yang dimiliki, ia justru lebih sering terlihat di depan cermin, mencemooh penampilan dan mengkritik diri tanpa ampun. Misalnya, ia terjebak dalam pemikiran negatif, tidak memanfaatkan waktunya untuk mengembangkan bakat, malah terperangkap dalam kelemahan yang tidak penting. Apa yang terjadi selanjutnya hanya menghabiskan waktu yang seharusnya dipenuhi dengan pembelajaran dan pengembangan diri. Kita seharusnya tidak perlu menunggu keadaan berubah. Kebiasaan kecil yang terus-menerus kita jalani, bahkan yang tampak sepele, bisa menjadi penghalang besar menuju keberkahan yang kita cari. Oleh karena itu, penting untuk mengenali setiap kebiasaan buruk ini dan berani melepaskannya demi mencapai keberkahan yang kita idam-idamkan. Mari kita bertekad untuk tidak hanya sibuk dalam rutinitas tetapi benar-benar berfokus pada apa yang membangun diri kita. Titik balik dimulai ketika kita berani melakukan refleksi. Merenungkan kebiasaan buruk yang kita jalani, mengidentifikasi mana yang perlu diubah. Hal ini mungkin bukan perkara yang mudah, tetapi sangat mungkin dilakukan. Dengan langkah awal menuliskan kebiasaan buruk, kita akan mulai menyadari pola yang mengikat diri kita. Hal ini juga bisa menjadi momentum yang tepat untuk memulai perubahan hidup yang lebih baik. Secara berangsur, kita akan mulai merasa bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan. Selanjutnya, kita harus belajar untuk fokus pada hal positif. Mengganti kebiasaan mengeluh dengan bersyukur dapat mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Dari situ, kita bisa memulai proses memperbaiki sikap dan tindakan yang selama ini mungkin keliru. Dalam perjalanan spiritual yang lebih baik, kita akan lebih mendekat kepada Allah, memperbanyak ibadah yang menjadi kunci keberkahan. Menemukan teman baru atau bergabung dengan komunitas yang memotivasi juga dapat menjadi langkah awal yang signifikan. Di lingkungan yang positif, kita akan berlatih saling mendukung dan berbagi pengalaman yang membawa dampak. Perubahan ini tampaknya sederhana, tetapi percayalah, dampaknya akan sangat besar bagi semangat dan motivasi kita. Kita tidak akan lagi merasa terisolasi dalam menjalani proses ini, melainkan sebaliknya, kita akan merasa lebih kuat dan terpacu untuk tumbuh. Mengatur waktu dengan bijak juga menjadi langkah yang penuh arti. Membuat jadwal yang terencana serta menghindari hal-hal yang tidak produktif akan semakin mudah.
Kita menjadi lebih menghargai waktu yang ada, memanfaatkan setiap detiknya untuk hal-hal yang lebih bernilai. Dalam proses ini, kita akan menemukan kembali esensi waktu dan arti setiap momen yang kita habiskan. Kebiasaan ini secara bertahap akan mengantarkan kita menuju keberkahan yang lebih luas. Dengan begitu, kita tidak hanya berharap untuk berubah, tetapi juga melangkah maju menuju kehidupan yang lebih berarti. Ingatlah, keberkahan tidak akan datang dengan sendirinya. Kita harus berjuang untuk meraihnya. Ketidakpuasan yang sering kita rasakan adalah cermin dari pilihan yang kita buat. Berhentilah menyalahkan orang lain atau keadaan di sekitar. Saatnya bangkit dan lakukan sesuatu untuk mengubah hidup kita yang mungkin selama ini terasa stagnan. Fokuslah untuk mencari kebaikan dalam setiap langkah yang kita ambil. Ketika kita berusaha untuk meninggalkan kebiasaan buruk, bukan hanya diri kita yang bersih, tetapi kita juga membuka jalan untuk membuat hidup lebih baik. Mengubah pola pikir adalah langkah awal. Jangan pernah merasa terlambat untuk memulai. Dengan tekad yang kuat dan niat yang tulus, apapun bisa kita capai. Dan ingatlah, setiap langkah kecil yang kita ambil menuju perubahan itu sangat berarti. Jangan takut untuk bermimpi besar dan memiliki harapan yang tinggi untuk mencapai lebih. Ingatlah, harapan hanya akan terwujud melalui tindakan nyata. Mari kita berkomitmen untuk tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak. Mulailah hari ini juga, sebelum kesempatan itu hilang dan kita menyadari penyesalan mendalam. Inilah saatnya kita bekerja keras, melepaskan penghalang, dan meraih keberkahan yang telah lama kita idam-idamkan. Jika kita semua berkomitmen untuk berubah, tidak ada yang tidak mungkin. Kita bisa bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik dan penuh berkah.